Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nora, NPM 20101069. Prodi Informatika sesi 20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal metode AHP. Yang pertama, sistem pendukung keputusan untuk pemilihan tempat servis komputer di Kota Bandar Lampung menggunakan metode AHP. Penulis Agus Irawan Rohania, Eni Sulistiani, Adietio Priandika, volume 13 nomor 1 2019, metode TOPSIS. Perhitungan metode AHP pada sistem pendukung keputusan pemilihan tempat servis komputer di Kota Padang Lampung menggunakan 10 tempat yang digunakan sebagai alternatif. Dapat dilihat pada tabel 2 dan menggunakan 9 kriteria yang dapat dilihat pada tabel 1. 3. Dengan penyelesaian AHP sebagai berikut. Yang pertama, membuat hierarki alternatif keputusan. Yang kedua, membuat matriks perbandingan berpasangan. Setelah melakukan perbandingan berpasangan, maka langkah selanjutnya melakukan normalisasi, konsistensi logis atau logical consistency. Yang pertama, menentukan nilai Eigen maksimum. Yang kedua, menentukan indeks konsistensi. Yang ketiga, menghitung rasio konsistensi yang diperoleh dari pembagian antara CI dan RI, di mana nilai RI adalah ketentuan berdasarkan jumlah kriteria yang digunakan. Untuk N sama dengan 9, maka nilai RI 1,45 CR. Hasil perhitungan CR untuk pemilihan tempat servis komputer, maka rasio konsistensi dari perhitungan tersebut diterima. Menentukan prioritas subkriteria dari kriteria ketepatan waktu. Pengerjaan setelah kriteria utama ditemukan nilai konsistensinya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas subkriteria dan masing-masing kriteria. Menentukan hasil perhitungan dari hasil perhitungan kriteria utama dan subprioritas. Jadi alternatif terbaik adalah ASACOP dengan total skor 7.5204 dari total 10 alternatif yang tersedia. Implementasi web. Dalam tahap implementasi, sistem memberikan gambaran desain yang telah dirancang pada tahap pengembangan sistem pendukung keputusan. Pemilihan tempat servis. 1. Halaman utama. Halaman yang beranda adalah interface yang tampil setelah login. Beranda berisi tampilan admin lengkap dengan profil admin yang login, kriteria, alternatif perhitungan beserta hasil hitung. Kedua, halaman kriteria. Halaman data kriteria yang menginputkan data di kriteria dan menyimpan serta menampilkan data kriteria yang telah diinputkan. 3. Halaman subkriteria. Halaman subkriteria untuk menginputkan data subkriteria dan menyimpan serta menampilkan data kriteria yang telah diinputkan. Halaman perhitungan. Alternatif halaman perhitungan. Alternatif untuk menampilkan, menambah, dan menghapus data alternatif yang akan digunakan dalam perhitungan. Yang kedua, penilaian kinerja karyawan dengan metode AHP dan rating scale. Penulis Rizka Soumil Ilhami, Dino Rimanto, volume 16 nomor 2 2017, metode TOPSIS. Penentuan kriteria dan subkriteria. Berdasarkan hasil pengolahan, data kuesioner 1 disertai diskusi dengan responden,
Maka kriteria analisis junior yang diperoleh adalah sebagai berikut. Setelah memperoleh kriteria penilaian kinerja analisis junior, selanjutnya disebarkan kuesioner 2. Hasil pengolahan kuesioner 2 menghasilkan subkriteria, sehingga dapat dibuat hierarki dengan 3 level sebagai berikut. Perhitungan bobot prioritas dan pengujian konsistensi hierarki. Perhitungan bobot prioritas dan pengujian konsistensi hierarki dilakukan untuk kriteria kehadiran. Menggunakan bantuan software Expert Choice, hasil perhitungan bobot prioritas dapat dilihat pada tabel 5. Hasil pengujian konsistensi hierarki adalah 0,02, maka hierarki pada penelitian ini konsisten. Pengolahan data penilaian kinerja analisis junior 1 setelah diperoleh bobot kriteria dan subkriteria dengan metode AHP dan diperoleh data yang konsisten. Maka, didesain formulir penilaian kinerja bobot indikator kinerja yang digunakan adalah bobot global, yaitu bobot subkriteria yang telah dikalikan dengan bobot kriteria seperti contoh pada tabel 6. Setelah ditetapkan bobot global, selanjutnya dilakukan simulasi penilaian kinerja analisis junior 1 di Departemen Laboratorium Pengujian Rutin. Dengan metode rating scale, penilai dalam hal ini memberikan penilaian pada kolom nilai. Berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan, nilai tiap subkriteria adalah perkalian bobot global dan nilai yang diberikan oleh penilai. Skala penilaian yang digunakan dilihat pada tabel 7. Sedangkan contoh penilaian untuk kriteria kehadiran dapat dilihat pada tabel 8. Penentuan kriteria dan subkriteria penilaian kinerja analisis junior di Departemen Laboratorium Pengujian Rutin PTX dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara dengan responden. Kriteria subkriteria yang telah diperoleh kemudian dibentuk menjadi sebuah hierarki yang selanjutnya dianalisis oleh menggunakan metode AHP. Metode AHP menghasilkan bobot kriteria dan subkriteria penilaian kinerja. Berdasarkan pengolahan data, pencapaian target kerja merupakan kriteria yang memiliki bobot terbesar, yaitu 0,248. Kemudian diikuti oleh kriteria ketelitian kerja dengan bobot 0,198. Kriteria berpikir analitis dengan bobot 0,18. Kriteria kerjasama dengan bobot 0,110. Setelah melakukan simulasi penilaian kinerja terhadap analisis junior IA, IB dan IC diperoleh hasil bahwa analisis junior IB fleksibilitas dengan bobot 0,04. Rizal Soumil Ilhami dan Dino Rimanto memperoleh nilai terbesar yaitu 3,473, diikuti oleh junior IC dengan nilai 3,233 dan analisis junior IA dengan nilai 3,192. Yang ketiga, penentuan prioritas untuk performance measure pemeliharaan PLTA menggunakan metode analytical hierarchy process atau HP. Penulis Mufrida Meril Veradilla. Volume 1, Desember 2018. Metode AHP. Masing-masing perspektif dari KPI pada korporat level, strategi level, dan fungsional level. Pembuatan dilakukan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Pembobotan perspektif dan KPI berdasarkan pada penilaian tingkat kepentingan tiap elemen KPI untuk memiliki masing-masing penilaian. Teknik pembobotan dilakukan dengan cara membuat perbandingan perpasangan antar masing-masing atribut dan satu kuesioner. Pemberian nilai bobot dan kuesioner dilakukan oleh expert yang dianggap ahli dalam berpengalaman dalam bidang pemeliharaan atau PLTA. Preferensi terhadap masing-masing atribut dilakukan dengan cara memberikan penilaian perbandingan berpasangan. Nilai perbandingan berpasangan dihitung nilai rata-ratanya menggunakan matriks geometrik mean dan atau bobot kombinan pada expert point. Namun untuk pembuatan ini dihitung dengan menggunakan software. Suatu pembuatan dapat diterima jika memiliki nilai inkonsistensi. Nilai hasil inkonsistensi ratio hasil expert choice menghasilkan nilai yang menunjukkan bahwa
semua indikator dapat diterima untuk dijadikan penilaian kinerja pemeliharaan PLTA berdasarkan nilai inkonsistensi rasio yang diasumsikan pihak yang memberikan pembuatan. Sebelum dilakukan pengisian kuesioner, maka perlu dilakukan variabel validasi hasil KPI. Berikut adalah bobot prioritas hasil responden 1 dan yang dapat dilihat pada gambar 2 sampai 3. Bobot yang digunakan untuk evaluasi yaitu bobot kombinat pada software expert choice atau geometric mean. Berikut adalah bobot kombinat dari semua responden. Bobot KPI untuk tingkatan korporat, level, strategi, level, dan fungsional. Level dapat dilihat pada tabel 1 sampai 3. Rancang bangun sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi menggunakan metode AHP dan Promatre. Penulis Julianto Lemantara 1 Nur Ahmad Setiawan dan Marcos Netras Haji. Volume 2 nomor 4 Februari 2013. Metode Tapsis. Setelah melakukan tahapan penelitian seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akhirnya berhasil membuat dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemeliharaan mahasiswa berprestasi berdasarkan bakat dan minat. Adapun langkah-langkah utama dalam proses pemilihan mahasiswa berprestasi adalah sebagai berikut. Pertama, petugas kemahasiswaan harus mengisi data event dahulu. Pengisian data event dapat dilihat pada gambar 9. Kedua, petugas kemahasiswaan harus mengisi pada kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam proses seleksi. Pengisian data kriteria dan subkriteria dapat dilihat pada gambar 10 dan 11. Ketiga, petugas kemahasiswaan harus menunjukkan juri dan hak akses juri terhadap penilaian kriteria. Proses penentuan juri dapat dilihat pada gambar 12. Keempat, petugas kemahasiswaan harus menentukan calon peserta event yang akan diseleksi. Proses penentuan calon peserta event dapat dilihat pada gambar 13. Kelima, petugas kemahasiswaan atau juri yang ditunjukkan harus mengisi penilaian calon peserta event pada masing-masing kriteria yang menggunakan metode AHP atau kombinasi. Petugas kemahasiswaan atau juri harus mengisi penilaian atau kriteria dahulu. Proses penilaian kriteria dan calon peserta event dapat dilihat pada gambar 14 dan 15. Berdasarkan hasil uji coba, pemeringkatan yang dihasilkan oleh perhitungan manual AHP, Promete maupun kombinasi AHP dan Promete itu sangat mungkin untuk berbeda-beda. Pada data uji coba, ada 11 peserta yang mengikuti seleksi event mahasiswa berprestasi. Pada seleksi ini, juri menggunakan 4 kriteria yaitu IPK 20%, karya ilmiah 30%, kegiatan ekstrakurikuler 25%, dan bahasa Inggris 25%. Masing-masing kriteria tersebut memiliki subkriteria. Untuk lebih jelasnya, daftar kriteria untuk diuji coba ini dapat dilihat pada gambar 16. Yang kelima, sistem pendukung keputusan dalam menentukan penilaian kinerja guru dengan metode Analytic Healthy Process atau studi kasus di SD Beji Ungaran. Penulis Cindy Rakasiwi. Volume 9 nomor 2 November 2018. Pada tahap awal analisa kebutuhan, pada tahap analisa dibagi menjadi 2 yaitu studi literatur. Pada penelitian ini melakukan studi literatur didapatkan melalui sumber-sumber antara lain buku, jurnal, dan hasil karya penelitian bagi orang lain. Penelitian dalam skala kecil pada tahap ini melakukan observasi di sekolah dasar Beji Ungaran yaitu dengan mencari data yang dibutuhkan dalam membuat sistem ini. Tabel tingkat nilai kriteria. Kedua, matrik perbandingan atau matrik kepasangan kriteria. Keterangan angka 1 pada kolom CI dan baris C1 artinya menggambarkan tingkat kepentingan yang sama. Angka 0,5 pada kolom CI dan baris C2 merupakan hasil perhitungan dari 1 atau kolom. Yang lain diperoleh dengan cara yang sama. Pengembangan produk pada tahap ini
membuat produk untuk sistem yang dapat membantu kepala sekolah dalam menentukan prestasi guru. Dimulai dari mencari kelemahan sistem yang lama dan memperbaiki di sistem baru yang akan dibuat, sehingga akan menjadi lebih efektif dan efisien dan dalam menilai kinerja guru. Validasi desain pada tahap ini adalah penilai sistem yang sudah selesai dibuat, dinilai apakah masih ada yang kurang dalam sistem tersebut. Jika ada yang kurang sesuai dengan masih belum benar, maka akan dilakukan pada tahapan revisi. Revisi desain awal adalah dari tahapan validasi ada desain ini dinilai apakah masih ada yang salah dan dalam sistem. Jika ada yang salah di dalam sistem, maka pada tahapan ini akan dilakukan perbaikan agar sistem menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Pembuatan prototipe setelah desain sistem dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya merancang prototipe sistem penilaian kinerja guru untuk menggunakan web yang berfungsi dengan baik dan siap melakukan uji coba lapangan. Tahapan uji coba prototipe produk setelah melewati semua tahapan. Langkah terakhir melakukan uji coba produk. Uji coba ini dilakukan oleh kepala sekolah apakah sudah sesuai dengan yang ada di lapangan. Hasil form login pada form login merupakan form yang digunakan oleh user yang dapat form input data user adalah form yang digunakan untuk menambah user. Form data jabatan guru. Form ini digunakan untuk mengisi data jabatan guru. Form input data guru. Form ini digunakan untuk menginput data guru yang di tempat penelitian. Form input data kriteria. Form ini merupakan form yang menginput data kriteria yang akan dijadikan dalam menilai kinerja guru. Form input data subkriteria pada menu bagian kepegawaian menginputkan dan menambah subkriteria pada masing-masing kriteria dalam penilaian kinerja guru menggunakan metode analytical hierarchy proses atau AHP dan menampilkan subkriteria penilaian. Data penilaian guru from ini adalah hasil penilaian guru menggunakan metode AHP. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.